Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai tema menjaga tumbuh kembang anak di masa pandemi, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami R.A. Oriza Sativa SPSI, PSI CHCCR, selaku psikolog klinis. Selamat siang Mbak Oriza. Halo, selamat siang Mbak Banu. Sehat-sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Mbak, saya ingin bertanya, di kala pandemi seperti ini, sebenarnya kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh pada anak-anak, Mbak? Ya, jadi sebetulnya sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya, bahwa yang diperlukan adalah pasti kesehatan fisik, kemudian mental, spiritual, dan jangan dilupakan juga bahwa anak-anak tugasnya juga belajar selain bermain gitu. Jadi kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian sosialisasi alias permainan dia, dan juga tingkat edukasinya yang harus kita tingkatkan karena usia anak-anak ini adalah usia yang sangat tepat untuk meningkatkan hal akademis alias intelektual dia gitu. Jadi ada 4 hal itu, fisik, kemudian mental alias sosialisasi ya, kemudian dalam hal edukasi pelajaran dan juga spiritual. Oke, lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua dapat mengontrol pertumbuhan anak selama mereka berada di rumah saja, Mbak? Ya, betul. Yang harus dipahami oleh pemirsa semua di rumah adalah bahwa situasi pandemi yang berkepanjangan, pandemi menjadi endemik ini tentunya menimbulkan suatu kondisi psikologis yang tidak mudah bagi semua orang, apalagi anak-anak gitu ya. Anak-anak cenderung untuk lebih menjadi frustasi, apatis, atau masa bodoh gitu ya, dan banyak juga dalam pengalaman kita di tempat praktek, ditemukan anak-anak yang mulai mogok Zoom. Jadi bukan mogok sekolah lagi, dan itu tidak main-main. Belum lagi problem-problem seperti munculnya overthinking, kemudian sulit untuk tidur, hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatian orang tua. Sebelum kita menetapkan formulasi bagaimana tumbuh kembang yang baik, tetapi kita harus tahu dulu nih pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh anak pada masa pandemi anak milenial ini seperti apa. Yang terjadi adalah seperti itu. Kecemasan jelas meningkat. Setidaknya 1,5 tahun pengalaman saya di meja praktek. Dan situasi-situasi itu membutuhkan keterampilan atau kecerdasan, mohon maaf, bagi orang tua secara lebih. Dulu sebelum pandemi kita dihadapkan kepada hey, orang tua itu jangan gaptek gitu ya. Ingat loh bahaya pornografi, kemudian kekerasan, tayangan kekerasan dan lain-lain. Sekarang ini bagaimana kita untuk bisa mencegah anak kita tidak mengalami dampak psikis yang luar biasa akibat pandemi yang kita nggak tahu selesainya kapan gitu ya. Jadi intinya kalau ditanya bagaimana sih patokan tumbuh kembang orang tua terhadap anak-anak di masa pandemi, satu yang jelas kita menimbulkan secure dulu, rasa aman kepada anak-anak kita dulu bahwa hey, ada ayah loh, ada bunda loh, ada orang tua gitu ya, kamu tidak sendiri gitu. Karena pasti anak-anak akan muncul rasa tidak nyaman, tidak tenang, kemudian kesepian, jenuh gitu ya. Kemudian juga pasti ada frustasi. Timbulkan dulu bahwa kamu nggak sendirian, kita sama-sama yuk hadapi ini gitu ya. Timbulkan rasa secure. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kesehatan fisik anak-anak kita terjaga, makan makanan bergizi, memastikan untuk ADL, activity of daily living-nya terjaga. Walaupun anak-anak tidak harus bangun pagi untuk berangkat sekolah, tetap diusahakan untuk jangan begadang. Ini penting sekali, apalagi anak-anaknya masih SD atau SMP di masa-masa pertumbuhan, itu sangat penting membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, kemudian makan makanan bergizi, ADL-nya, kemudian bangun sikap mental yang harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau misalkan dulu patokan kita dalam tumbuh kembang anak-anak hanya misalkan, oh yang penting anak saya belajar dengan baik, nilainya di atas KKM gitu ya, IQ-nya cukup,
kemudian bahwa anak saya itu yang penting dia punya teman, sekarang rasanya tidak cukup. Bagaimana kita sebagai orang tua harus menampilkan keterampilan-keterampilan sosial yang bisa kita telurkan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dalam situasi seperti ini bagaimana menciptakan keceriaan, dalam situasi seperti ini bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, walaupun hanya melalui misalnya video call dan lain-lain, itu harus tetap kita ajarkan. Kalaupun mungkin anak-anak sudah tahu, ya kita ingatkan gitu. Kadang-kadang rasa sedih, rasa jenuh itu membuat kita down, seolah-olah apalagi anak-anak merasa tidak bisa melakukan apapun. Jadi kita harus semangati gitu Mbak. Yang pertama, kita timbulkan secure, yang kedua adalah memastikan makanan bergizi, tidur cukup dan lain-lain, itu yang kita sebut dengan ADL, Activity of Daily Living-nya. Kemudian yang berikutnya kita pastikan keterampilan sosial untuk tetap bisa baik dan jauh lebih baik. Satu hal yang harus di point out adalah acceptance, penerimaan terhadap kondisi dan situasi. Kita harus ajarkan kepada anak-anak, ya sudahlah nak, ini belum tentu akan berakhir. Jangan kita justru memberikan pengertian bahwa ya udah ya sabar ya, nanti bentar lagi pandeminya selesai, justru itu akan membuat frustasi. Anggap aja pandeminya nggak selesai, berarti kemampuan adaptasi kita sebagai manusia yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Ya udah, kalau kesepian terus harus gimana dong? Kalau nggak bisa nongkrong di tempat kopi, terus enaknya gimana dong? Justru kita harus menciptakan keterampilan-keterampilan bagi anak supaya bisa tetap happy, tetap bisa dia asik di rumah seperti apa misalnya gitu. Jadi saya rasa asal kita ada niat, kita punya banyak cara. Toh dulu juga kita nggak punya internet loh, gitu ya, zaman saya gitu. Betul. Kita hanya hidup nunggu buka puasa hanya dengan main monopoli, hanya dengan main petak umpet, kita happy. Main masak-masakan, motong-motong daun dari depan rumah, kita happy. Jadi lebih kepada kemampuan adaptasi dan kontrol emosi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini penting sekali. Dan tips berikutnya, yang terakhir adalah kalau kita mau membuat mental anak kita sehat, kita sendiri mentalnya harus sehat. Itu penting. Bagaimana mungkin kamu yang sabar dong, kamu yang tenang dong, kamu gini-gini, tapi orang tuanya sendiri pemarah dan mudah frustasi karena anak tumbuh dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu jadi hati-hati. Oke, lalu Mbak, kan Mbak bilang bahwa orang tua harus menyiapkan opsi-opsi yang beragam saat anak berada di rumah agar mereka tidak merasa bosan ya Mbak ya. Ya, namun menciptakan kemampuan keterampilan adaptasi. Tapi kan sejauh ini banyak orang tua yang juga bekerja dan lalu WFH. Ada di rumah gitu ya Mbak. Tapi kan kita dalam kondisi yang tetap bekerja walaupun ada di rumah. Nah kira-kira orang tua itu harus punya waktu berapa lama setidaknya untuk menghabiskan waktu atau bermain dengan anak-anak mereka setiap harinya Mbak? Saya rasa gini, yang namanya bermain itu tidak mesti harus eye to eye gitu ya, kontak dengan fisik. Tetapi dengan kita berada di sebelahnya anak kita, tetapi kita tetap work from home gitu ya, tetap nge-zoom. Saya rasa itu juga merupakan suatu bentuk kedekatan fisik kok gitu. Kita sebelum melakukan meeting misalnya dengan kantor, kita bisa membekali anak-anak, bahasanya kalau bahasa kantor tuh melakukan short briefing lah gitu ya, briefing sederhana, briefing singkat kepada anak kita. Nanti bunda atau ayah mau ada rapat sama kantor sampai jam 12. Nanti sampai sebelum jam 12, adek yang anteng main sendiri, adek mau main apa? Aku lagi bosen, aku nggak mau main ini, ayo gambar yuk, gambar yang bagus, yang lengkap. Jadi harus dikasih tugas supaya anak juga tidak gelisah pada saat kita sedang ada work from home tadi. Jadi kita sendiri juga harus, jadi sebenarnya di rumah juga kita harus lakukan strategi loh, gitu. Sama seperti di kantor ya, sebelum melakukan sesuatu kita harus membriefing anak-anak kita. Nanti mau makan apa? Oke, sebelum jam 12, pesan sekarang gitu ya, misalnya. Atau mau masak apa, ayo bikin sekarang. Jadi anak-anak itu harus kita siapkan dulu sebelum kita melakukan sesuatu, supaya tidak terjadi yang namanya overwhelm, kewalahan. Jadi sebenarnya kewalahan itu bukan karena, aduh anak-anak kita work from home, anak-anak juga
sekolah di rumah kita kewalahan, kalau kita bisa menyiasati rasanya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita harus waspada yang kita sebut dengan daily hassles juga. Daily hassles adalah kerumitan atau permasalahan kecil-kecil sehari-hari yang tampaknya itu sederhana tetapi kita tidak bisa atasi. Itu justru membuat stres. Yang bikin stres itu, mohon maaf, menurut saya bukan work from home-nya, tetapi kayak anak teriak-teriak. Yang satu anak nggak mau nge-zoom, yang satu istrinya misalnya ngomel-ngomel terus gitu ya, karena repot ini repot itu kan membuat suami menjadi yang kita sebut tadi memiliki daily hassles. Sebetulnya bisa diselesaikan tapi nggak selesai-selesai karena anaknya tiap hari teriak, anaknya yang satu nangis, yang satu teriak, yang satu berantem sama yang satu lagi, aduh semuanya kumpul di rumah. Itu yang membuat stresnya, bukan work from home itu sendiri, bukan Zoom yang di sekolah itu sendiri. Kalau saya rasa nggak itu, gitu. Jadi beban emosionalnya itu yang harus kita tata. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mbak Oriza, kita akan jeda sebentar, Mbak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Mbak Oriza Sativa selaku psikolog klinis. Oke, Mbak Oriza, kita lanjutkan lagi Mbak dialog kita yang tadi sempat tertunda. Sekarang saya ingin bertanya Mbak, tantangan yang terbesar bagi orang tua dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak di saat pandemi ini, berarti salah satunya tadi adalah dengan anak-anak yang tantrum ya Mbak, bisa kita katakan seperti itu, karena mereka sudah bosan dengan mereka hanya di rumah saja. Ya, tantangan terbesar adalah motivasi intrinsik. Oke. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Minta maaf, banyak loh orang tua juga yang anaknya pada saat pandemi ini tidak bermasalah dan tetap berprestasi, banyak. Tetapi ada juga yang menjadi low motivation alias makin tidak termotivasi. Kuncinya atau pembedanya adalah apa? Motivasinya. Nah, ini yang kadang-kadang kita luput sebagai orang tua. Karena apa? Biasanya motivasi itu memang kita tanamkan harus dari kecil, Mbak. Jadi kalau bahasa iklan susu itu golden period gitu ya, atau golden age. Jadi di usia 2-5 tahun itu sebetulnya kita harus menanamkan motivasi-motivasi intrinsik itu. Misalnya sekolah yang pinter ya nanti supaya sukses jadi dokter, supaya sukses jadi insinyur, jadi pilot dan lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita orang tua lupa. Nah, ketika pandemi di mana situasi semakin sulit dan kita butuh adaptasi dan kompromi terhadap segala sesuatunya, yang tadinya sudah nggak ada motivasi makin-makin gitu. Jadi kalau ditanya tantangan terbesar apa? Pada anak-anak yang tidak memiliki motivasi gitu. Untuk itu makanya kita tidak ada kata terlambat. Jadi kalimat positif dari saya adalah tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi mulai sekarang orang tua harus mulai menanamkan motivasi intrinsik yang harus dimiliki. Kalau misalkan, aduh nggak bisa, ngapain aku pinter, nggak mau males gitu, nggak perlu aku pinter juga buat apa dan lain-lain. Setidaknya kita berarti harus menciptakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi yang muncul karena adanya penguatan-penguatan. Misalnya, kalau semester depan nilai kamu nggak ada 70-nya, semuanya di atas 75, nanti misalnya gadget kamu di-upgrade, kan nggak apa-apa. Misalnya kamu dapat sepeda baru, kan nggak apa-apa. Misalnya nanti kita renovasi kamar kamu deh, misalnya, kan nggak apa-apa. Atau hadiah juga nggak perlu besar-besar, misalnya kita makan enak, apa, ya kan, ibu akan masak apa. Jadi sebetulnya namanya anak tetaplah anak-anak. Mereka butuh penguatan sama seperti kita. Kita kerja juga kan karena ada motivasi intensif, insentif gitu ya, misalnya ada gaji dan sebagainya. Anak-anak juga mungkin ada yang memang harus hidup dengan motivasi seperti itu, yang nggak apa-apa. Yang penting perilakunya tetap tertata.
Nah, sekarang tantangannya adalah kita harus bisa menciptakan suatu penguatan-penguatan positif agar tindakan anak-anak kita bisa tertata. Ada anak-anak yang nggak perlu hadiah, nggak perlu bonus, tapi anak-anak memang pengen atau ingin terpacu untuk sukses, ya alhamdulillah gitu. Tetapi tidak semua anak nyatanya seperti itu. Tetapi nggak apa-apa kan, kita sebagai orang tua, sebagai bentuk kasih sayang, kita memberikan rewards kan nggak apa-apa juga. Betul. Jadi itu tantangannya. Kita harus bisa membedakan apakah anak kita itu muncul sebagai anak yang memang sudah memiliki inisiatif atau need of achievement, atau hasrat berprestasi, atau anak-anak yang memang harus didorong setengah mati. Nggak apa-apa. Kalaupun didorong bukan berarti itu kegagalan, bukan berarti itu suatu kesalahan, tetapi ya berarti strategi kita yang harus lebih extra effort gitu Mbak. Oke, tadi kan Mbak Oriza juga bilang bahwa usia 2 hingga 5 tahun itu adalah saat golden age untuk anak-anak ya Mbak. Apakah sebenarnya di masa pandemi seperti ini kan banyak orang tua yang juga akhirnya mengurungkan niatnya untuk memasukkan anak mereka ke dalam playgroup atau TKA atau TKB karena terkendala mereka takut pandemi dan tidak mau adanya pembelajaran jarak jauh. Apakah sebenarnya anak-anak itu perlu Mbak untuk dimasukkan ke dalam playgroup ataupun TKA? Yang kalau boleh bicara jujurnya, singkatnya yang terpenting sekarang saat ini adalah kesehatan kita. Pendidikan bisa mengikuti kok, anak-anak kita juga pasti, kita semua anak kita pintar kok gitu ya, itu hanya masalah waktu. Yang terpenting adalah kesehatan dulu. Saya berkali-kali bilang yang penting sehat. Pasien-pasien depresi, pengen bunuh diri, ini itu banyak sekali Mbak. Setahun setengah ini banyak sekali gitu ya, bukan karena pandeminya, tetapi pandemi memicu gitu ya. Tetapi akhirnya saya bilang yang penting sekarang harus disyukuri dulu, tidak misalnya terpapar COVID, ya kan. Yang penting kesehatan fisik kita dulu. Kalau kita sudah memiliki kesehatan yang baik, yang lain-lain akan mengikuti. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Gitu. Oke, berarti kan kalau jika kita katakan usia anak-anak 2 hingga 5 tahun tersebut kan memang akan tetap menjalani pembelajaran jarak jauh ya Mbak hingga saat ini ya. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya bahwa kita ketahui bahwa usia 2-3 tahun itu kalau masuk playgroup akan yang dibutuhkan tuh sosialisasinya. Lalu bagaimana untuk cara mengatasinya untuk di usia awal-awal seperti ini Mbak? Sosialisasi bisa sama orang tua, bisa sama Mbak di rumah, bisa video call sama sepupu. Yang terpenting adalah kebutuhan akan intelektualnya sudah tercukupi. Misalnya anak belajar untuk mewarnai, tidak keluar garis, motorik kasar, motorik halus itu dipenuhi aja dulu gitu ya. Anak belajar untuk berguling-guling, anak belajar untuk bernyanyi, menuliskan pattern angka 1, angka 2 itu kan bisa diajarkan sama kita sambil membentuk bonding, kan nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi memang dalam pandemi ini kita harus akui ada yang tertunda. Kita juga di kantor tidak bisa maksimal untuk bisa mendeliver prestasi kita. Sama juga dengan anak-anak, ada yang tertunda yaitu sosialisasinya. Mungkin dari sisi materi kita bisa mendapatkan dengan cukup baik, tetapi ya itu sosialisasi, ya nggak apa-apa. Sekali lagi acceptance, penerimaan terhadap kondisi dan situasi. Dengan acceptance, ekspresi emosi kita menjadi reda, kita nggak jadi marah-marah, nggak jadi gerundel, gitu kan. Aduh nggak bisa ketemu teman, nggak bisa. Kalau semakin kita tidak punya acceptance, kalau bahasa kita ikhlas gitu ya, kita semakin sulit loh menghadapi apapun gitu ya. Kita sakit, kita kesel, kita nggak bisa ketemu teman, kita kesel, kita work from home, kita kesel gitu. Daripada kita lakukan itu, lebih baik kita tampilkan dan miliki keterampilan untuk bisa adaptasi dan kompromi terhadap segala situasi. Itu intinya. Oke, lalu Mbak, kan ada orang tua yang mungkin hingga saat ini belum bisa acceptance ya Mbak terhadap keadaan dan juga dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi banyak membuat orang tua ini yang mereka sendiri juga masih tidak mau anak-anak mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai ini Mbak? Kalau menurut saya, orang tua itu harus diberikan pemahaman gitu ya, bahwa yang namanya sekolah playgroup itu ya anak-anak harus saling menyentuh,
harus bergandengan tangan, harus bernyanyi bersama, betul. Tetapi situasinya sekarang ini spesial loh kita. Bukan kita bilang bencana ya, tetapi kalau boleh bilang kita spesial. Sama seperti kita men-treat anak dengan special need gitu. Kita kan nggak bilang, oh anaknya autis, oh anaknya hiperaktif, nggak. Tetapi spesial. Nah, situasi ini juga spesial. Kita memang diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan kesempatan yang 100 tahun sekali ini gitu ya. Gitu. Jadi pola pikir kita sebagai orang tua dulu yang harus diciptakan. Makanya tadi saya bilang kalau mau membuat mental anak kita sehat, mental kita sendiri harus sehat. Sehat dalam arti kata apa? Dimulai dari mindset yang baik. Mindset yang baik adalah adanya acceptance, bukan denial, bukan anger gitu ya, bukan negatif statement gitu ya, bukan ekspresi emosi yang negatif, bukan seperti itu, tetapi lebih kepada acceptance. Oke, berarti orang tua itu harus acceptance dulu baru bisa mengajarkan anaknya untuk acceptance keadaan juga ya, Mbak ya? Kalau memang harus pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, ya orang tua tetap happy. Kalau memang nanti pandeminya sudah, pastikan nanti pemerintah juga akan melakukan kebijakan-kebijakan. Oh ini juga anak-anak sudah mulai vaksin-vaksin, ya kan? Mudah-mudahan di tahun depan segalanya akan menjadi lebih baik dan anak-anak kembali ke sekolah. Tetapi sebelum kembali ke sekolah, ada baiknya kita untuk menciptakan energi yang positif, gitu. Sekarang kita mau apa? Kita mau marah-marah, gitu kan? Kita mau denial. Itu tidak akan merubah apapun gitu kalau menurutnya saya. Toh ini dialami oleh semua anak di seluruh Indonesia bahkan di dunia gitu. Jadi ini kalau kita menghadapi ini sebagai konteks bencana, mestinya kita sebagai orang tua akan lebih maklum. Kalau kita menghadapi sebagai suatu penyakit dan ini seolah-olah terjadi pada sekolahnya anak saya saja, kita akan stres terus, kita akan marah-marah terus gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oriza atas waktunya di Dialog Nusantara siang hari ini. Sebagai orang tua tetap bisa optimis, jangan pesimis, dan tetap bisa mengembangkan ekspresi emosi yang positif di masa pandemi ini demi mental kita yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Oriza atas waktunya. Mbak Banu.